Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah SWT kesehatan, dan pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang fikih. Materi kita hari ini adalah tentang pernikahan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi tentang pernikahan, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pernikahan ini sendiri. Materi pernikahan ini tujuannya adalah menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan, kemudian membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pernikahan, kemudian menelaah ketentuan pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan menurut perundang-undangan dan hikmahnya, serta menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan Islam. Baik anak sekalian, sekarang kita akan masuki materi tentang pengertian pernikahan. Nikah berasal dari kata nakaha yankihu nakhan wa nakhan, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan secara istilah nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad nikah yang dilakukan menurut syariat Islam. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah itu ada 5, yaitu sunnah, wajib, makruh, mubah, dan haram. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 3, hukum nikah itu sesuai dengan ayat Al-Quran berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa, artinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Selanjutnya tujuan nikah. Tujuan nikah itu menurut Islam adalah satu, memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang tenang, sakinah, mawaddah warahmah, kemudian membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan ridha Allah SWT, melaksanakan perintah Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan untuk menjaga dan memperoleh keturunan yang sah. Syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah adalah adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan ijab kabul. Selanjutnya, mengenai mahar, ketentuan nikah. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan sebab nikah, baik berupa uang, barang, ataupun jasa yang tidak bertentangan syariat Islam. Ukuran mahar, para ulama sepakat tidak ada ketentuan hukum pasti tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas maksimalnya. Macam-macam mahar. Mahar musamah, yaitu mahar disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung, dan mahar misil, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya ditetapkan sesuai dengan yang berlaku daerah atau lingkungan tempat tinggal calon mempelai. Kewajiban suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat pada istri dan anak-anaknya, bergaul dengan istri secara ma'ruf, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, dan membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan kewajiban istri adalah patuh dan taat pada suami dan dalam batas-batas yang sesuai ajaran Islam, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai pengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Kemudian pernikahan yang dilarang dalam agama. 1. Nikah mut'ah, artinya nikah yang menyebutkan batas waktu tertentu dengan tujuan yang untuk bersenang-senang. 2. Nikah syighar, yaitu pernikahan dengan menukar 2 laki-laki dan menukar perempuan untuk jadikan istri dengan tidak memakai mahar. Yang ketiga, nikah silang adalah pernikahan silang di sini adalah orang Islam dilarang menikah dengan non-muslim. Kemudian nikah khadan adalah pernikahan baik laki-laki yang menjadikan wanita sebagai gundik maupun perempuan yang dijadikan sebagai laki-laki gundiknya. Nikah badal adalah nikah pernikahan istri dengan akad seperti tukar menukar barang dengan bahkan misalnya tukar tambah. Dan nikah istibda adalah nikah suami istri menginginkan anak dari orang lain. Sekarang terakhir adalah hikmah nikah. 1. Tersalurnya hasrat biologis yang terjaga kehormatannya, mengusahakan kecerdasan, menunjukkan keturunan secara sah dan memelihara nasab yang baik dan jelas. Kemudian naluri kebapaan dan keibuan tumbuh dengan sempurna dengan melindungi putra-putrinya dengan penuh kasih sayang. Kemudian timbul rasa tanggung jawab dalam keluarga, berbagi rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik, mempererat hubungan dengan keluarga lewat ikatan pernikahan. Demikianlah materi Bapak hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan anak-anak sekalian akan memahami materi yang Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.